8 tadi, ini kotak ini, lingkaran ini. Masih ingat ya gambar ini sering muncul. Ini sales, marketing, customer care. Di sini ada policy atau culture, di sini tools, kemudian di sini SDM atau people, di sini adalah proses. Nah, di bab 4 ini kita bahas yang di sini ya. Bahas yang di sini policy atau culture dalam manajemen pelanggan itu seperti apa. Nah ini, 1, tidak hit and run. Ayo. 1, tidak hit and run. Tidak hit and run itu begini. Jadi kalau misalnya ya udah jualan ya sudah, itu namanya hit and run. Jualan tinggal. Tidak seperti itu. Tapi justru jualan itu adalah awal dari hubungan jangka panjang. Itu mindset 1. Mindset kedua adalah value harga bukan value utama. Jadi kalau dalam zakat, infak dan sedekah ini sebenarnya nggak ada kaitannya dengan finansial ya, tapi biasanya di bisnis lain kan diskon, akhirnya semua bisnis mengandalkan diskon. Nah, maksudnya di sini sebenarnya kalau untuk bisnis kita sedikit kurang relevan, tapi value itu kan ada 11 ya. Ada 11 kita pelajari besok, tapi ini bukan hal utama, bukan harga. Hubungan jangka panjang itu penting. Hubungan jangka panjang, makanya kenapa kita harus ada kegiatan relationship, kegiatan CRM, kegiatan after sales service. Karena kita akan berbisnis jangka panjang. Nah, makan itu kan kebutuhan pokok ya. Kalau kita nggak makan, lapar, dipaksakan nggak makan, lama-lama sakit. Nggak makan kita nggak dapat asupan gizi, asupan kalori, lama-lama bisa meninggal. Nah sebenarnya zakat, infak, sedekah tadi pagi di openingnya Pak Nuk itu sebenarnya seperti makan, itu kebutuhan. Tapi belum semua orang menyadari bahwa kita itu membutuhkan itu kebutuhan. Kalau saya nggak sedekah, maka kita nggak dapat asupan kalori dan lain-lain. Maka sebenarnya zakat, infak, sedekah ini bisa berkesinambungan. Sedekah lagi kan makan lagi sampai kapan? Yaitu sedekah lagi. Begitu ya. Jadi ini penting untuk membangun hubungan jangka panjang. Jadi penting bagi kita untuk membangun hubungan baik. Apalagi nanti misalnya ya, ada kompetisi. Tadi kan Pak Nuk cerita ada 400 lebih lembaga yang seperti menjalani ini, operator zakat itu kan ada banyak sekali. Kemudian mereka saling berkompetisi dengan 3 ya, brand, value dan relationship. Maka value bisa dilihat dan ditiru, dimodifikasi. Tapi kalau misalnya relationship itu bersifat unik. Jadi kita bisa melakukan, kompetitor belum bisa melakukan. Kompetitor bisa melakukan lebih baik, belum tentu kita bisa melakukan lebih baik. Maka upayakan untuk kita membangun relationship. Cara membangun relationship tidak ada cara yang lain kecuali kita melakukan interaksi. Satu-satunya cara membangun relationship interaksi. Gitu. Kalau misalnya kita nggak ada interaksi, nggak ada komunikasi, relationship terbentuk nggak? Nggak terbentuk. Maka kita harus melakukan interaksi. Itu yang mengenal pelanggan. Supaya apa? Supaya kita tidak salah memberikan perlakuan. Gitu. Cara mengenal pelanggan seperti apa? Nanti di bab 5, setelah ini kita bahas bab 5. Karena bab 4 itu hanya ada 12 poin aja. Saya jelaskan di slide ini saja. Nah, mengenal pelanggan caranya nanti di bab 5 di database kita bahas. Relasi dan retensi daripada akuisisi. Jadi akuisisi penting untuk nambah jumlah donatur, tapi memanage donatur yang sudah ada itu jauh lebih penting. Maka relasi dan retensi itu menjadi lebih penting
daripada sekedar kita akuisisi. Nah, donatur yang sudah ada, sayang dong, kan effort kita ada edukasi, ada membangun trust, membangun need, memberikan motivasi. Setelah donasi, masa kita tinggalkan untuk akuisisi yang lain. Jadi yang donatur yang sudah ada kita manage, sementara policy untuk tetap mencari donatur baru tetap dilakukan. Maka itu customer intimacy dengan relationship mirip ya. Jadi customer intimacy itu mesra tadi. Kalau misalnya ya akhirnya menganggap ya kita seperti anaknya sendiri, kita seperti saudara, kita seperti keluarga. Jadi intimacy itu tolong dong saya lagi perlu ini nih. Kalau di bisnis yang lain intimacy itu sampai nyariin kos anaknya kuliah aja kita bantu. Misalnya itu kan berarti saking hubungannya sebaik itu. Tadi Tutut itu sebulan sekali atau 2 bulan sekali belanja kebutuhan, dia punya salon kecantikan ya. Itu Tutut yang beliin, dikirim ke Solo. Atau tadi Heti, customernya Heti ngumpulin arisan sebulan sekali, semua keluarganya ngumpul, dia cek kesehatan. Itu karena hubungannya sudah sangat sebaik itu. Kalau misalnya seperti itu, kira-kira Tutut minta tolong, Heti minta tolong. Ini Heti sama Tutut kisah nyata ya, orangnya masih ada, masih jualan maksudnya. Dulu waktu jualan supplement, Heti ngomong gini ke customer, tante tolong dong saya 2 box lagi ya, gitu ya. Itu di akhir bulan pada saat kejar tayang target, Tutut bisa melakukan itu, Heti bisa melakukan itu, saking intimnya dengan si pelanggan. Ya, bukan keuntungan sesaat. Jadi kalau kita memberikan reward, itu reward jangka panjang. Reward jangka panjang itu ya kalau beli mobil sekarang, hadiahnya sekarang, kalau garansi itu jangka panjang. Selama 50.000 atau misalnya 5 tahun, servis gratis, biaya servis gratis, itu sebenarnya benefit jangka panjang. Kalau benefit jangka sekarang adalah beli sekarang gratis ini, beli sekarang gratis ini. Itu benefit saat after service. Kita harus ada layanan after service. Kemudian bisnis itu kan ada, kita terus mengembangkan produk atau justru kita mengembangkan produk dan layanan ya, atau justru kita menggunakan produk dan layanan berdasarkan customer kita. Jadi fokusnya pada customer, produk dan layanan menyesuaikan. Maksudnya begitu. Kemudian ini dengan hit and run hampir sama ya. Warnanya ini sama. Transaksi sebagai awal hubungan. Jangan hit and run. Justru jadi donasi pertama kali, jadi donatur pertama kali itu adalah awal untuk kita melakukan hubungan jangka panjang. Itu awalnya, bukan sebagai akhir. Karena ya tadi kalau misalnya kita sudah bisa meyakinkan donatur bahwa ini seperti halnya kebutuhan kita akan makan. Nah, donasi itu juga kebutuhan kita seperti makan kita kebutuhan sehari-hari. Nah, itu kalau kita bisa meyakinkan itu, maka ya donasi lagi sesuai dengan kemampuan mereka. Dan yang terakhir itu adalah 4R tadi. Kita harus punya kegiatan 4R. Nah, ini bab 4 yang kita bahas ada 12 hal ini. Jadi itu mindset atau culture yang di kotak nomor ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini kotak mindset. Oke, nah sekarang kita masuk ke pembahasan kelima.